Manchester City siap adu cepat dapatkan Nathaniel Brown. Siapa cepat dia dapat? Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Adrien Rabiot dari AC Milan. John Stones bersinar bahwa Inggris lolos ke Piala Dunia 2026. Manchester City resmi rilis jersey keempat 2025/26 dengan fitur tersembunyi. Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Manchester City siap adu cepat dapatkan Nathaniel Brown. Siapa cepat dia dapat? Real Madrid, Arsenal, dan Manchester City dilaporkan bakal bersaing sengit dalam bursa transfer untuk merebut wonderkid Jerman yang tengah naik daun, Nathaniel Brown. Pemain berusia 22 tahun ini lahir dari ayah Amerika dan ibu Jerman dan telah menghabiskan kariernya di Eropa, berkembang dari Akademi 1 FC Nuremberg sebelum hijrah ke Eintracht Frankfurt pada 2023. Usai dipinjamkan ke Nuremberg untuk jam terbang lebih, kini Brown menjadi pemain inti di Frankfurt dan sukses menarik perhatian pelatih timnas Julian Nagelsmann. Debutnya bersama Jerman dalam kemenangan 4-0 atas Luxembourg menjadi sorotan, tetapi kini aktivitas transfernya tak kalah hangat dibicarakan. Menurut BILD, Brown jadi incaran utama Madrid, Arsenal, dan City. Kecepatannya yang mencapai 34,7 km atau jam dan kecerdasannya dalam bertahan membuatnya sangat diminati. AC Milan sempat mencoba mendekati, namun Brown menolak demi fokus bersama Frankfurt dan impian tampil di Piala Dunia 2026. Frankfurt pun membanderolnya dengan klausul pelepasan 60 juta. Apakah Brown akan berlabuh di Etihad bersaing dengan O'Reilly dan Ait Nouri di posisi bek kiri? Bagaimana menurut kalian? Apakah Brown cocok untuk City atau justru lebih cocok ke klub lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Adrien Rabiot dari AC Milan. Meski dikenal memiliki kedalaman skuad luar biasa, Manchester City tetap membutuhkan penyegaran di lini tengah. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan di bursa transfer musim dingin adalah Adrien Rabiot, gelandang berpengalaman asal Prancis yang kini membela AC Milan. Rabiot yang pernah bersinar bersama PSG dan Juventus, kini tampil konsisten bersama Milan. Di Serie A musim ini, ia mencatatkan akurasi umpan hingga 91% dan menunjukkan kontribusi bertahan yang solid. Performanya saat menghadapi Lecce di Coppa Italia menjadi bukti kualitasnya dengan 83 operan akurat dan 2 peluang besar tercipta. Selain konsisten di level klub, Rabiot juga tetap jadi andalan timnas Prancis dengan 53 caps dan peran penting dalam UEFA Nations League. Fleksibilitasnya untuk bermain sebagai gelandang bertahan, box to box, hingga Mezzala menjadikannya aset berharga. Meski City punya nama-nama seperti Rodri dan Bernardo Silva, kebutuhan akan rotasi dan kedalaman di tengah jadwal padat menjadikan Rabiot opsi ideal apalagi dengan nilai transfernya yang relatif ekonomis. Bagaimana menurut kalian? Apakah Adrien Rabiot layak memperkuat lini tengah The Citizens? Yuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar. John Stones bersinar bahwa Inggris lolos ke Piala Dunia 2026. John Stones tampil luar biasa saat menjadi starter sekaligus kreator gol pembuka dalam kemenangan 5-0 Inggris atas Latvia di Riga. Kemenangan ini memastikan langkah The Three-Lions ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan Meksiko. Bek Manchester City ini menunjukkan kualitasnya dengan umpan panjang akurat ke Anthony Gordon di menit ke-26. Gordon pun memanfaatkan peluang itu dengan sempurna, melepas tembakan melengkung yang menjebol gawang Latvia. Kapten Harry Kane mencetak 2 gol cepat sebelum jeda. Pertama, ia memanfaatkan kesalahan lini belakang Latvia.
lalu menambah gol dari titik penalti mencatat rekor sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak 2 gol atau lebih dalam 13 pertandingan internasional, melampaui Nat Loftus, gol bunuh diri Andrzej Ciganix, dan gol Eberechi Eze menutup kemenangan besar Inggris. Stones digantikan dan Burn di menit ke-71, sementara Nico O'Reilly dan James Trafford tidak turun bermain. Di laga lain, Bernardo Silva dan Ruben Dias tampil saat Portugal imbang 2-2 lawan Hungaria. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol, namun Hungaria menyamakan kedudukan di menit akhir lewat Szoboszlai. Bagaimana pendapat kalian soal performa Stones dan peluang Inggris di Piala Dunia 2026? Tulis komentarmu di bawah. Manchester City resmi rilis jersey keempat 2025/26 dengan fitur tersembunyi. Manchester City resmi meluncurkan jersey keempat mereka untuk musim 2025/26, hasil kolaborasi inovatif antara City Puma dan EASPORTS FC. Jersey ini menggabungkan tradisi sepak bola dengan sentuhan digital futuristik, menampilkan warna hijau hutan gelap dengan grafis segitiga metalik dan turkua yang mencolok. Yang paling menarik, logo City pada jersey ini dilengkapi chip NFC khusus yang memungkinkan fans membuka konten digital eksklusif di EASPORTS FC 26 hanya dengan mantap smartphone mereka. Kontennya mencakup reward dalam game, cuplikan di balik layar, hingga kejutan dari City, Puma, dan EASPORTS. Jersey edisi spesial ini akan dikenakan untuk pertama kalinya oleh skuad utama City saat melawan Villarreal di Liga Champions pada 21 Oktober mendatang. Tim wanita City juga akan memakai jersey ini dalam laga-laga domestik terpilih musim ini. Dengan desain yang juga tersedia di EASPORTS FC 26 dan FIFA Ultimate Team, jersey ini diprediksi jadi salah satu yang paling diburu fans musim ini. Bagaimana menurut kalian, apakah jersey interaktif ini jadi terobosan masa depan dunia sepak bola? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cuma jadi ban serep Amorim, Kobbie Mainoo siap hijrah ke Real Madrid. Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United mulai dipenuhi tanda tanya besar. Gelandang muda Inggris ini dikabarkan tak puas dengan perannya di bawah manajer baru Ruben Amorim dan kini mempertimbangkan pindah ke Real Madrid pada bursa transfer musim dingin 2026. Sejak kedatangan Amorim pada awal musim 2024/2025, Mainoo mulai tersingkir dari skema utama. Duet Bruno Fernandes dan Casemiro lebih sering dipercaya mengisi lini tengah, membuat Mainoo hanya tampil sebagai pelapis. Padahal musim lalu di bawah Erik ten Hag, ia sempat dianggap sebagai simbol masa depan klub. Hingga pekan ke-7 Liga Inggris 2025/2026, Mainoo baru mencatat 5 penampilan, sebagian besar dari bangku cadangan. Situasi ini memicu spekulasi bahwa ia siap hengkang demi mendapat menit bermain lebih banyak. Menurut Football Espana, Real Madrid tengah memantau perkembangannya. Klub asuhan Xabi Alonso itu dikabarkan hanya mempertimbangkan opsi peminjaman, terutama karena lini tengah mereka kerap dilanda cedera termasuk absennya Jude Bellingham baru-baru ini. Dengan kebutuhan akan tambahan tenaga di sektor tengah, Mainoo bisa jadi solusi tepat untuk Madrid. Apakah menurut kalian Kobbie Mainoo sebaiknya bertahan di United atau menjajal tantangan baru di Spanyol? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Enzo Maresca akan tinggalkan Chelsea? Orang dalam ungkap perkembangan minat Juventus. Rumor soal kemungkinan perpisahan antara Enzo Maresca dan Chelsea makin mencuat, terutama setelah munculnya minat serius dari Juventus. Meski baru ditunjuk sebagai manajer The Blues pada musim panas 2024, Maresca langsung membawa dampak positif membawa Chelsea finish di posisi keempat Liga Primer.
lolos ke Liga Champions, serta menjuarai Liga Konferensi dan Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Namun, awal musim 2025/26 tak berjalan mulus. Chelsea kini berada di posisi ke-7 klasemen, tertinggal 5 poin dari Arsenal. Kabarnya, Maresca kurang puas dengan aktivitas transfer klub yang tak memenuhi permintaannya musim panas lalu. Juventus pun disebut-sebut mengamati situasi Maresca dengan seksama. Menurut pakar transfer Dan Jones dari Time Talk, Maresca memang memiliki keraguan jangka panjang di Chelsea. Juventus dikabarkan siap mempertimbangkannya sebagai kandidat utama jika mereka butuh pelatih baru. Meski manajer Juventus saat ini belum dalam tekanan, segalanya bisa berubah cepat di dunia sepak bola. Menurut kalian, apakah Enzo Maresca akan bertahan dan bangun dinasti di Chelsea? Atau justru kembali ke Italia untuk menangani Juventus? Tulis opinimu di kolom komentar. Arsenal punya pemain muda mirip Lamine Yamal, siapa dia? Pujian tinggi datang dari pemain Valencia, Christian Mosquera, untuk wonderkid Arsenal berusia 15 tahun, Max Dauman. Dalam wawancaranya bersama The Athletic, Mosquera menyebut gaya bermain Dauman mengingatkannya pada Lamine Yamal, bintang muda Barcelona yang tengah naik daun. Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi gerakannya benar-benar Lamine Esquire, ujarnya. Dauman mencuri perhatian saat mencatat debut di Premier League musim ini dan sukses memenangi penalti saat melawan Leeds United. Selama 18 bulan terakhir, ia sudah beberapa kali dipanggil ke skuad utama Arsenal dan kini disebut sebagai salah satu talenta spesial yang sedang dibentuk Mikel Arteta. Mosquera mengaku tak percaya Dauman masih berusia 15 tahun saat pertama kali melihatnya di Singapura. Selain Dauman, Mosquera juga memuji Miles Lewis-Kelly dan Ethan Nwaneri yang menurutnya bermain seperti usia 30 tahun. Arteta sendiri menyoroti ketenangan Dauman di lapangan. Max luar biasa. Tahun lalu dia masih 14 tahun, tapi kini berdiri sejajar dengan pemain senior, ujar sang pelatih. Bagaimana menurut kalian, apakah Max Dauman bisa menjadi Lamine Yamalnya Arsenal? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Cerita Ibrahima Konate, hidup sederhana meski bergaji Rp1 miliar seminggu. Meski bergaji fantastis sebesar 70.000 pound sterling per pekan, dalam kurung sekitar 1,5 miliar rupiah, bek Liverpool Ibrahima Konate memilih menjalani hidup sederhana. Pemain internasional Prancis itu mengaku takut menghabiskan uangnya secara berlebihan semua karena pengaruh besar dari keluarganya. Aku jadi seperti sekarang karena mereka, ujar Konate mengenang awal kariernya di Paris University Club 20 tahun lalu. Aku tidak beli mobil baru, baju baru, sepatu baru. Tidak ada. Aku takut dianggap berubah. Konate mengungkap, banyak orang mendekatinya hanya karena statusnya sebagai pesepak bola, bukan sebagai Ibrahima si pribadi. 95% hanya datang untuk manfaatkan popularitasku. Tapi saudaraku selalu jadi pelindung. Mereka menyaring siapa yang benar-benar tulus. Meski begitu, sang keluarga akhirnya membujuknya untuk sesekali menikmati hasil jerih payahnya. Aku nggak akan bohong, aku pernah belanja berlebihan, terutama soal pakaian, ucapnya sambil tertawa. Kini Konate menghadapi dilema baru. Kontraknya bersama Liverpool habis tahun depan dan ia disebut masuk radar Real Madrid. Menurut kalian, apakah gaya hidup Konate ini bisa jadi contoh untuk pemain muda? Dan haruskah ia pindah ke Madrid? Tulis komentarmu di bawah.